Taman Hutan Raya atau disingkat Tahura Banten memiliki luas lebih dari 1.500 hektar. Sebuah kawasan pelestarian alam dengan beragam keanekaragaman hayati. Pemandangan kiri kanan batuan besar sekali, cantik banget. Dijuluki The Little Green Canyon, Curug Putri dianggap sebagai versi kecil Green Canyon Pangandaran. Akhirnya kita sampai di sini setelah perjalanan kurang lebih 45 menit. Pemandangannya bagus banget dan saya akan menikmati suasana di sini. Memasuki kawasan Curug Putri, seperti berjalan di lorong beralas hamparan air. Sayang sekali saya datang di waktu yang kurang pas, walaupun debit airnya kelihatan agak tinggi, tapi sebenarnya ini bisa lebih deras lagi debit airnya dan juga arusnya bisa lebih kencang lagi. Ditambah dengan bebatuan besar ini yang berbentuk nyarai, wah bagus sekali. Kemarau yang panjang mempengaruhi debit air Curug Putri. Meski begitu, saya masih tetap bisa menikmati kesegarannya. Bermain air, berenang menyusuri kolam di bawah air terjun, sambil menyegarkan diri setelah lelah berjalan. Saya dan Putri sudah kedinginan karena air di sini dingin sekali, jadi kami mau mencari tempat untuk beristirahat dan bersantai dulu. Ayo Put, ayo. Setelahnya, kami menghangatkan diri sambil membuat perapian dan secangkir teh hangat. Pas banget nih menghangatkan badan setelah kedinginan main air, ditambah dengan suasananya yang tenang dan suara airnya menenangkan banget ya. Landscape Banten yang beragam merupakan anugerah alam yang dimiliki negeri ini. Mensyukuri dan menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Petualangan saya kali ini melelahkan, tapi tenaga sudah kembali terisi. Waktunya untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Roda Overland berputar menyusuri jalanan Bumi Sukowati, tepatnya di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya sedang melintasi Jalan Kaliyoso, mau menuju ke salah satu peternakan domba yang katanya butuh perawatan khusus. Saya penasaran kira-kira sespesial apa sih perawatannya, jadi langsung aja saya mau menuju ke lokasinya. Masuk ke dalam kandang domba jingkrak Kaliwuni Farm, saya disambut ratusan ekor penghuninya. Seketika, mata saya tertuju pada jenis domba berukuran besar dan lucu. Namanya domba merino. Gotong satu kambing aja harus 3 orang karena ini lumayan berat banget dan memang pemalas kambingnya karena badannya besar. Jadi susah kalau ditarik, harus langsung belakang. Di mana nih Pak turuninnya? Mana sini? Di sini aja. Domba ras ini adalah hasil persilangan dari jenis domba Maroko, Spanyol, dan Australia. Selama berabad-abad, proses persilangan dilakukan hingga dihasilkan domba dengan karakter tubuh pendek dan gempal. Selain itu, pertumbuhannya yang cepat dan ukurannya yang besar menjadikan keunggulan ras domba yang satu ini. Kambing merino ini memang butuh perawatan khusus. Jadi kukunya harus digunting dan harus dimandiin setiap sebulan 2 kali. Supaya nanti ketika dijual dia itu sudah dalam keadaan yang baik dan bersih. Terus juga terhindar dari penyakit. Domba merino mempunyai ketahanan fisik yang baik. Meskipun berasal dari wilayah dengan iklim sedang, domba berbulu tebal ini mampu beradaptasi dengan iklim tanah Jawa. Lihat nih perbedaan yang sudah mandi dan yang belum. Tuh kelihatan banget bedanya, yang ini udah putih, bersih, wangi. Yang belum mandi warnanya masih coklat banget. Dan sekarang kambing-kambingnya harus dijemur supaya bulunya cepat kering, langsung di bawah sinar matahari.
Dengan pertumbuhannya yang cepat, merino mempunyai bobot yang berat, sehingga mampu menghasilkan daging yang lebih banyak dibanding domba dan kambing jenis lain. Namun siapa sangka, awal budidaya domba merino justru diperuntukkan sebagai penghasil wool atau bulu. Ini kambingnya lumayan berontak kalau lagi dicukur dan saya penasaran setebal apa bulunya. Coba ya. Oh, segini ternyata, lumayan tebal ini. Mencukur bulu domba menjadi perawatan rutin yang harus dilakukan. Selain untuk menjaga kesehatan kulit, bulu yang terlalu tebal justru menghambat aktivitasnya. Saya mencoba membuatnya tenang, supaya alat cukur tidak melukai kulitnya. Ternyata mencukurnya tidak terlalu susah. Ini harus langsung dimepetin ke bagian kulitnya dan dicukur perlahan. Wool merino menjadi salah satu jenis wool terbaik. Bulu yang dihasilkan memiliki serat yang lembut, halus, dan kuat. Bulu kambingnya ini harus rutin dicukur setiap sebulan sekali. Jadi makanan yang masuk itu nutrisinya tidak diserap oleh bulunya tapi diserap sama badannya. Dan juga bisa menghindari dan mengecek apakah kambing ini terkena penyakit atau tidak nih. Sama seperti induk hewan lain, naluri domba merino selalu akan menjaga anaknya. Anak domba ini baru akan dipisah dari induknya setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan. Ternyata ada kambing yang lagi sakit, jadi di sini sudah dipanggil petugas kesehatan khusus hewan untuk ngecek kira-kira ini kambingnya sakitnya apa dan langsung diobati. Meskipun sudah memberikan perawatan yang maksimal, tak jarang kambing dan domba yang ada di sini terserang penyakit. Ini ternyata masih ada satu lagi yang sakit, jadi harus disuntik lagi ya ini. Kambing-kambing di sini tuh ternyata nggak cukup susu dari induknya saja, tapi harus dibantu dengan susu tambahan seperti ini. Setelah disapih, nutrisi tambahan dibutuhkan oleh anak kambing untuk pertumbuhannya. Selain itu, nutrisi tambahan ini juga dapat menjaga kesehatan dan kemampuan pertahanan diri dari udara dingin setelah penyapihan. Ini biasa ngasih susunya sehari berapa kali, Mas? 3 kali. 3 kali sehari? Satu botol kayak gini ya? Ini saya sudah mencari induk kambing betina untuk dicek apakah hamil atau tidak. Nanti akan dicek pakai USG. Setelah berhasil menangkap salah satu induk betina, Mas Soleh kemudian memeriksa perut domba menggunakan alat USG. Bunyi yang beruntun menandakan bahwa indukan ini sedang hamil. Yang ini hamil nih kambingnya, bunyinya tuh berbeda, dia lebih cepat gitu ya bunyinya, Mas? Iya, lebih cepat, berarti dia hamil. Lagi hamil, dan ini tuh memang alat khusus USG untuk kambing saja, berbeda seperti manusia. Dia nggak ada visualnya, jadi cuma benar-benar mendeteksi apakah kambingnya hamil atau tidak dari bunyinya seperti ini. Domba merino mempunyai peminat yang cukup banyak. Kualitasnya yang baik berbanding lurus dengan harganya yang mencapai puluhan juta rupiah. 1, 2, 3. Aduh, saya sampai terpelanting saking beratnya domba ini. Aduh, ini capek beneran saya. Jadi kambing-kambing di sini itu tidak hanya dijual dagingnya saja. Biasanya peternak lain juga mengambil kambing dari sini untuk diternak lagi atau untuk dikawin silang.